Sensor proximity capacitive adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tanpa adanya kontak fisik. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip kapasitansi. Cara kerja sensor proximity capacitive dalam pneumatik. Yang pertama, lapisan kapasitor. Sensor ini memiliki dua pelat konduktif yang membentuk sebuah kapasitor. Salah satu pelat biasanya terhubung ke objek yang akan dideteksi. Kedua, perubahan kapasitansi. Ketika objek mendekati pelat sensor, jarak antara kedua pelat berkurang. Hal ini menyebabkan kapasitansi antar kedua pelat meningkat. Yang ketiga, deteksi perubahan. Perubahan kapasitansi ini akan dideteksi oleh rangkaian elektronik di dalam sensor. Yang keempat, sinyal keluaran. Sensor kemudian akan menghasilkan sinyal listrik sebagai indikasi bahwa ada objek yang mendekati atau menyentuh pelat sensor. Silinder kerja tunggal adalah komponen pneumatik yang mengubah energi udara bertekanan menjadi gerakan linear. Silinder ini hanya memiliki satu port untuk memasok udara bertekanan. Cara kerja silinder kerja tunggal. Yang pertama, udara masuk. Ketika udara bertekanan dialirkan ke port silinder, piston akan terdorong ke satu arah. 2. Piston bergerak. Gerakan piston ini akan menggerakkan beban yang terhubung dengan batang piston. Yang ketiga, kembali ke posisi awal. Untuk mengembalikan piston ke posisi awal, biasanya diperlukan gaya eksternal seperti pegas atau gaya gravitasi. Solenoid valve adalah sebuah katup yang dioperasikan secara elektrik. Katup ini memiliki kumparan yang ketika dialiri listrik akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini akan menggerakkan piston di dalam katup sehingga membuka atau menutup aliran udara. Cara kerja solenoid valve yaitu listrik dialirkan ketika kita memberikan tegangan listrik ke kumparan solenoid. Kumparan tersebut akan menghasilkan medan magnet. Piston bergerak ketika medan magnet akan menarik piston yang terbuat dari bahan magnetik. Pergerakan piston ini akan membuka atau menutup lubang aliran udara. Aliran terkendali dengan mengendalikan aliran listrik ke kumparan. Kita dapat mengontrol kapan dan sebesar berapa aliran udara untuk melewati katup. Oke guys, jadi sebelum kita wiring nih, kita wajib ngecek sensor dulu guys ya, bagus atau tidak. Oke, mari kita tes menggunakan besi karena sensor ini mendeteksi besi. Dan ternyata sensornya berfungsi dengan baik. Ada indikator LED menyala. Bagian dalam sensor proximity capacitive terdiri dari yang pertama, elektroda sensor. Ini adalah komponen inti dari sensor yang membentuk salah satu pelat dari kapasitor. Yang kedua, osilator. Osilator menghasilkan sinyal frekuensi tinggi yang diterapkan pada elektroda sensor. Yang ketiga, rangkaian deteksi. Rangkaian ini bertugas untuk mendeteksi perubahan pada osilasi yang dihasilkan oleh osilator. Yang keempat, rangkaian penguat. Sinyal yang dihasilkan oleh pendeteksi sangat lemah sehingga diperlukan penguat untuk memperkuat sinyal tersebut. Yang kelima, rangkaian pemrosesan. Sinyal yang diperkuat kemudian dibandingkan dengan nilai ambang yang telah ditentukan. Yang keenam, rangkaian output. Ini adalah bagian terakhir dari sensor yang menghasilkan sinyal keluaran. Yang ketujuh, casing atau rumah sensor. Semua komponen internal ditempatkan pada casing untuk melindungi mereka dari kerusakan fisik. Yang kedelapan, ada LED indikator. Sensor biasanya dilengkapi dengan LED indikator yang menunjukkan status sensor itu aktif.
Oke, sebelum kita menstartnya, kita cek dulu apakah ada kabel yang kendor. Nah, lalu kita buka keran anginnya. Nah, angin tersuplai dan akhirnya pun silinder bergerak terkena sensor proximity capacitive.